Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat pecinta keroncong, praktisi keroncong, penyanyi keroncong, pegiat keroncong, penikmat keroncong, di mana saja Anda berada, baik di Nusantara atau di belahan dunia dimanapun berada. Selamat bertemu kembali di channel keroncong kita, channel kita semua. Kali ini saya akan mencoba mengenang nostalgia, melihat ke belakang bagaimana sejarah terbentuknya Orkes Keroncong Pesona Jiwa. Kali ini saya akan ngobrol dengan orang yang pertama ketemu saya sehingga bisa terbentuk Orkes Keroncong Pesona Jiwa, yaitu Om Odi Priyanto. Nah, Odi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat. Ya, saya mesti bertanya juga, walaupun ya hampir tiap malam Jumat kita main bareng di TVRI ya, istilahnya di acara-acara off air juga sering main bersama Pesona Jiwa. Jadi begini pemirsa, orang tahu Pesona Jiwa itu mungkin hanya sekarang gitu loh, tapi nggak tahu loro-loponya gitu loh. Jatuh bangunnya Pesona Jiwa itu seperti apa gitu loh. Walaupun ya sekarang juga masih seperti inilah. Artinya cuma sekedar ya satu butir pasir kecil di antara keroncong-keroncong di Indonesia. Sekarang saya mau tanya Om Odi, karena Om Odi itu semoga masih ingat. Karena saya waktu bentuk Pesona Jiwa itu pertama kali adalah ketemu Om Odi. Di mana Om Odi itu kita ketemu? Pertama kali belum ada keroncong Pesona Jiwa. Betul. Ya. Baik. Memang betul. Jadi Pesona Jiwa itu memang perlu kita jelaskan kenapa awal mulanya Pesona Jiwa itu terbentuk. Iya. Mula-mula ketika itu kita ada latihan di Salah satu perusahaan ya. Satu perusahaan. Ada Campur Sari ya. Campur Sari. Di situ saya memang belum kenal waktu itu, belum kenal kok siapa. Ya. Di situ ada tamu yang waktu itu saya tahu Remy Selado. Ya, dengan saya kebetulan jadi setahu saya beliau ini ditunjuk sama orang besar tim itu ofisial di situ sebagai untuk kontrol, mengontrol, meneliti sejauh mana perkembangan musik yang waktu itu latihan. Ya. Nah, kalau itu selesai latihan bla 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 bla, kita pulang. Ya. Kita pulang, kebetulan pas bertemu di channel pulang. Mas, pulang Mas gitu. Ya. Arahnya mana? Kebetulan arahnya sama. Ya. Mas kok Depok, saya Cibubur gitu. Oh, kalau gitu bareng lah gitu. Ya bareng di situ ya. Di situ terus terjadi komunikasi, dialog. Nah, jadi begini akhirnya. Saya bilang begini ya dia. Odi, gimana kalau kita bikin musik keroncong, tapi harus betul-betul kita yakin dan harus serius bahwa kedepannya itu harus beda gitu. Pokoknya beda gimana caranya lah gitu loh. Pokoknya bikin tapi kumpul lagi teman-teman yang bersedia bikin musik keroncong. Nah, akhirnya kemudian kita kan jadi kemudian berapa hari waktu itu Mas Pak bilang begitu, punya rencana gagasan bagaimana kalau kita membentuk musik yang beda dengan fondasi keroncong, tentu saja dengan keroncong warna yang akan kita sukai ya. Waktu itu merencanakan bagaimana kalau kita gini bisa Mas gini. Personalnya gimana? Insya Allah nanti kita bantu cari personalnya gini-gini. Yang penting ada niat, mudah-mudahan bisa tercapai. Akhirnya bla-bla terjadi pembicaraan gitu, bersambung. Besoknya lagi kita banyak ngebut ya. Kilat. Hanya sekitar 2 hari, nggak 3 hari, Om Odi datang ke rumah. Kita rembukan, terus akhirnya ngajak beberapa teman kita, pokoknya nggak bisa kita lupakan karena ini bibit kawet ya, cikal bakalnya Pesona Jiwa. Walaupun saat itu namanya bukan Pesona Jiwa ya, bukan Pesona Jiwa. Kita pokoknya latihan keroncong, kebetulan dapat, terus ujuk ditinta ulang tiba. Pas kebetulan pas saya saat itu lagi main di
main dalam, bukan main musik ya, saya jalan-jalan di Wisma Pemuda sebelah TVRI itu, ketemu ada orang TV kalau nggak salah saat itu Mas Iwan TV. Saat sama lagi pada acara di situ, ada teman-teman lah, ada pokoknya banyak pemusik di situ. Terus ditanya, bikin apa kok? Nggak tahu mau bikin apa. Terus saya bilang mau bikin keroncong, tapi yang inilah yang agak gimana gitu loh. Wani nggak keroncong. Akhirnya seminggu kemudian saya ditemukan sama Mas NS. Berapa sih? Yuk dadek. Ternyata seminggu lagi diundang lagi. Terus ketemu Mas Kris Biantoro. Nah jadilah akhirnya itu saat itu kalau nggak salah musik Tempo dulu. Nah iya. Sebelum ke sana ya ini iya. Sejarah terbentuknya ini. Akhirnya ada itu, wah saya langsung telepon nomor dia lagi. Wah ini kepicu di Cinta Ulang Tiba. Ayo kita ada ada acara nih, asik nih, live nih gitu ya. Betul. Nah, saat itu yang dibawa siapa ya datang ke rumah ya? Ada pertama kali saya membawa ini pemain bass waktu itu adalah Willy. Oh Willy, sekarang dia arsitek ya? Dia sudah insinyur arsitek ya. Karena itu dia masih SMA ya, masih SMA 39. Ya nggak pernah senyum ya? Iya, dia nggak pernah senyum ya. Sampai dia kuliah sampai lulus sih waktu itu ya. Kemudian ada teman kita Kabul. Ya, Om Kabul ya. Yosep itu. Om Yosep ya. Terus ada Om Pelor ya. Iya, Om Pelor. Sutrisno. Kenapa disebut Pelor? Karena dulu suka diledek kalau nempel molor. Iya. Itu salah satu nama. Nah, terus ada yang fenomenal tuh datang belakangan. Oh, itu datang belakangan itu. Ada Om Hardi ya. Om Hardi yang sampai sekarang masih tinggi tinggi. Ya, alhamdulillah Om Hardi, terima kasih atas perjuangannya dan pengabdiannya selama ini. Iya, betul. Itu waktu itu saya, Om Hardi, bagaimana kalau kita saya ajak gini, siap Om. Terus saya, karena menurut saya, feeling saya, wah ini cocok ini kalau kita ajak, orangnya enak, betul-betul lembah manah dan siap untuk membantu dengan secara spontan, betul-betul dia suka gitu. Oke lah gitu. Terus saya perkenalkan ke Mas Koko itu. Ternyata ya udah berjalan sampai sekarang ini. Terus kita punya acara Tempo Dulu. Tempo Dulu itu ada sampai 3 fase loh, produksinya beda. Jadi pertama kali itu kalau nggak salah Mas Joko Parmanto ya, almarhum ya. Itu di situ kita tuh betul-betul waktu latihan. Ceritakan aja ya. Iya. Nggak punya apa-apa. Iya, betul. Ya memang harus begitu kan, memang kenyataannya begitu kan. Cak nggak punya ya. Cuk nggak punya. Ya, Cuk nggak punya, Cak nggak punya. Kita masih sewa loh. Sewa nggak punya, iya. Sewa. Bas itu kita sewa. Kalau salah 10.000 apa berapa satu sewanya itu, inget banget. Itu. Pokoknya sewa gitu loh pokoknya. Terus latihannya juga di depan rumah itu karena memang kita baru awal, jadi nulis dengan hanya kode-kode itu nulis nih kodenya gini aja. Terus saya belikan itu ya yang kecil-kecil ya, kecil yang kasarnya kecil-kecil untuk setiap latihan direkam biar nggak lupa. Karena apa, kita live dan kita betul-betul pengalaman pertama itu. Tapi jangan salah, kita bangga ya saat itu yang kita kiringi ada Tri Utami, Mus Mujiono, Mus Mulyadi, almarhum Glenn Ferdi, betul. Terus ada banyak, Yopi Latul, ya kan, ada itu Trio OIO, ya kan, ada Laili Demyati, Mbak Vivi Sumanti, banyak semua tuh. Iya. Dan satu yang mandu Mas Kris sama almarhum Mas Sis sama almarhum Mas Kris Biantoro. Seru banget itu, seru banget. Dan itu Tempo Dulu ya, musik Tempo Dulu. Kita saat itu namanya Orkes Rakyat Jelata. Gitu. Karena dulu permintaannya Mas, jualah Orkes Rakyat Jelata gitu loh. Tahu nggak kenapa Orkes Rakyat Jelata jadi pesona jiwa? Itu ada sejarah, ada sejarah ya panjang lah itu lah. Ini ada yang itu kebetulan juga dulu ya, wah Mas, kok jenenge aja, Rakyat Jelata gitu kok mesake men gitu. Saya mencari, dapat seperti dapat wangsit sampai sudah perlambangnya segala itu. Oh ya, Orkes Keroncong Pesona Jiwa. Dan jangan salah dulu ya, Mbak Dewi Yul juga kita iringi ya. Iya, betul. Mas Ikang Fauzi, Edi Silitonga, Nenek Karlina,
Jadi kayaknya hampir semua deh kita iringi. betul. Kita iringi hampir semua. 90% Iya. banyak yang Nah, sudah kita iringi. Seiring perjalanan pesona jiwa ya, sebelum jadi pesona jiwa di Orkes Tempo dulu itu betul-betul panjang itu. Kita tahun 2000-an ya, tahun 2000-an kita ketemu awal itu langsung dapat job itu. Akhirnya sedikit demi sedikit kita bisa bangkit, kita belajar bareng, jadi betul-betul bersama dalam kebersamaan. Nanti kita akan lanjutkan dan nanti kita akan lihat permainan Om Odi lah istilahnya, permainan biola yang istilahnya kalau dalam keroncong ada semacam yang disebut sebagai prospel yang menjadi warna tersendiri untuk pesona jiwa. Oke. Ketemu lagi di channel keroncong kita masih bersama Mas Odi Prianto, biola pesona jiwa. Jadi pesona jiwa itu dalam perkembangannya itu dari keroncong tempo dulu, terus ngisi gebiar keroncong dan macam-macam. Dan alhamdulillah yang pernah di pesona jiwa itu ya ada biolanya, ada Om Odi, ada Mas Iswan Daru, putra Bapak Budiman BJ, ada Cak fenomenanya Jakarta dan Indonesia ya Mas Cak. Terus ada almarhum Mas Agus ukulele ya. Terus ya Mas Mul almarhum gitar, Mas Nano Semarang sudah masuk ke pesona jiwa. Almarhum Mas Bagio Semarang, Mas Endro Cuk Semarang, betul. Terus ada lagi Mas Trisno Semarang ngeflute, Saiful ngeflute dan saxophone, Mas Bagus flute juga flute. Terus ada lagi Mas Novi juga. Iya, Mas Novi. Mas almarhum Om Heru. Betul. Flute juga. Terus Mas Arif yang masih sekarang, masih sekarang. Masih ada lagi ya, sebentar siapa ya? Ada Om Kuntul. Iya, betul. Yang backup di Uceng. Nah, iya dia. Uceng. Mas Uceng juga. Hampir semua. Iya. Dan ada Om Kuntul itu juga dulu backup juga di biola juga ketika juga, kita punya acara Dimensi Pagi. Dimensi Pagi itu lama juga, yang itu tiap subuh, habis subuh kita live. Nah, perkembangan saking banyak. Mas Darmanto juga pernah kita dulu ya, Mas Darmanto pernah gitu. Kita dulu pernah saking ada biar merata, saya bikin dulu namanya Pusaka Pesona Jiwa. Itu yang sepuh-sepuh ya. Mas Darmanto, gitu. Mas Agus Rian. Mas Agus Rian. Ada Pak Yus ya. Pak Yus, terus siapa? Pak Narko. Pak Ngatman. Pak Ngatman. Jadi sebetulnya hampir betul, semua betul. yang ada di Jakarta ini sudah ikut Pesona Jiwa. Juga ikut Pesona Jiwa. Siapa ya? Jangan sampai ada yang nggak tersebut. Santai aja kita. Siapa ya? Takutnya nggak ada yang tersebut. Mas Agus Rian itu. Oh iya, Mas Agus ya, Rian sudah. Ada satu lagi. Mas Sigit. Sekarang di Kalimantan ya, ukulele ya, itu. Ya, ukulele sebelum sekarang Om Arif ya. Dia dulu. ini khasnya Mas Sigit itu kalau main dia selalu senyum. Selalu senyum. Boleh lihat deh. Pokoknya dikuncir, kumis, ganteng itu, senyum ya. Dia itu menurut saya itu pasangannya Aji yang Aji betul-betul klop itu ya. klop banget. Ada juga pemain gesek. Oh iya, Mas Toto. Mas Toto Bandung gitu. Terus istilahnya ada Rais yang sampai sekarang ya. Istilahnya dia barisan baru lah. Mas Wisnu sekarang. Ada Om Wisnu juga sekarang. Kalau Om Belon nggak usah disebut lah dari dulu. Om Ardi udah dari dulu. Kalau Om Belor, Om Marti itu sebagai fondasi. Seiring perjalanan Pesona Jiwa itu merambah jadi musik beraliran etnik atau campur sari yang modern. Jadi kita saat itu dapat acara Meraih Berkah. Ya, Berkah itu di gamelannya ada Om Jiwo, ada Om Caplin,
Terus Tapi ada sebelum itu kayaknya di Canda Sinden dulu kita. Oh, Canda Sinden dulu ya, Canda Sinden SCTV. Waktu Saat itu itu Ulfa ada ya, yang ya, pembawa hostnya Ulfa Dwianti. Terus ada sindennya adalah Mbak Nunung, almarhum Preti, dan Mbak Dewi Permatasari. Betul. Itu lama juga tuh Canda Sinden. Terus Meraih Berkah. Terus kita dapat juga acara Warung Cantik. Warung Cantik juga Mas Sis NS juga. Terus dapat juga acara Selendang. Betul. Selendang. Jadi bahkan kita pernah dulu pagi itu live dimensi pagi, malamnya besok udah Gebiar Keroncong. Gebiar Keroncong kita dari tahun berapa istilahnya gitu ya. Terus satu lagi ada beberapa ya di hampir semua TV lah kita sudah main di situ. Dulu ada acara juga waktu Laris Manis juga kan itu. Betul. Sama Mbak Nyani sama yang Warjina. Opera Van Java kita agak lama juga di Opera Van Java. Terus kemarin yang paling baru di TV swasta adalah Orkes Masa Kini. Betul. RTV ya. Jadi yang punya warna baru dalam arti gini, keroncong tapi lagunya bukan keroncong. Musik keroncong gitu loh. Walaupun yang Gebiar Keroncong sekarang juga tidak hanya musik keroncong ya, karena betul. Dengan tujuan untuk merangkul yang milenial gitu. Jadi alhamdulillah seiring perjalanan akhirnya ya ada Keroncong Pesona Jiwa, ada istilahnya? Ada Congyang saat itu, sempat Congyang, jadi antara Congyang ini kita gantian gitu saat itu siaran Congyang. Ada 2 tim ya, 2 tim. Terus ada ini Campur Sari Pesona Jiwa, ya kan? Betul. Oka Pesona Jiwa. Saat itu sindennya sinden tetapnya itu ada Jeng Yurita, Susan, ada Jeng Eti. Jeng Eti sekarang kayaknya aktif ya. Semua udah pada ngantor semua ya. Ada juga di Campur Sari itu karena kita itu musik ya etnik tapi namanya multi warna gitu ya. Beragam ya, ada tablanya dan kendangnya ada Ucok, Baba, terus kendang Sundanya ada Budi. Saat itu juga sindennya ada siapa? Nur itu kebetulan dulu asalnya kayaknya pernah gabung juga dengan etnik dari Batak juga dulu. Waktu acara Nonseng TV Digital gitu. Itu kita bergabung itu kita gabung gitu. Dia ada dari Batak, dari Padang, dari apa. Kita di backup juga dulu sama Mas Prabu itu. Betul. Ya, string dari Bandung Mas Prabu, terus dan teman-temannya. Terus juga ada lagi nih kayaknya kita juga pernah ngiringi Bapak Jokowi juga. Pak Jokowi di Kluget TV dulu. Itu juga kita betul-betul sekarang jadi viral itu apa? Ya, lagunya Malam Minggu lah saya. Lagunya Malam Minggu. Dan alhamdulillah seiring perjalanan kita aja membuat rekaman-rekaman ya, baik yang keroncong asli atau yang langgam juga kita alhamdulillah ngisi acara di istana juga gitu ya. Betul. Alhamdulillah jadi kita SKF juga SKF kita 3 kali berturut-turut istilahnya saat itu dengan almarhum Rama Ipama, dengan Bang Victor Huta Barat, juga dengan Mel Sandi ya. Terus kita juga ngisi acara 1000 lagu ya. Ya, di Semarang. Lagu di Semarang. Itu juga kita ngajak Rama Ipama gitu. Kebetulan ada ngajak Nadia sama siapa tuh? Nadia yang duetnya itu Fahrul. Oh iya tuh. Ya itu lupa, mohon maaf. Nadia. Terus terus ada ya pokoknya kalau Mbak Sundari, ada juga kita garap Mbak Indra Utami, ada kita garap juga Mbak Is Emping, kita garap juga beberapa lah, siapa lagi ya? Saya takut nanti lupa ini, harus kita sebut. Banyak sekali ada Mbak Listi Suyono kita garap juga dengan Mas Sigit. Jadi seiring perjalanan kita jadi rekaman, ya tanggapan, ya siaran. Pokoknya kita punya prinsip segitiga sama sisi ini harus seimbang. Harus seimbang gitu. Dan kita punya prinsip alhamdulillah dari dulu sampai sekarang pokoknya gini, ada singkong ya makan singkong, ada keju makan keju. Betul. Jadi kita cari berkahnya. Kita sudah keluarga. Dinikmati bersama. Gitu. Iya, dinikmati bersama. Gitu. Karena apa? Seperti kata Pak Singgih, jangan mencari hidup di keroncong, tapi nyangkinglah keroncong. Jangan ganduli keroncong. Karena kita harus berjuang untuk mengembangkan keroncong. Jadi saat itu kalau nggak salah waktu
pertama kali diundang ke SKF itu ya saat itu Pak Wartono yang ngajak kita ya, waktu di SKF. Terus kebetulan ada acara-acara juga di mana-mana. Terus alhamdulillah lagu-lagu ciptaan saya dipercaya dibawakan untuk apa ya, untuk ada beberapa ajang pertandingan. Terus kita bisa juga saling, ada beberapa yang pada jadi juri. Terus dan kita memberikan kebebasan untuk teman-teman ini, ketika tidak main mereka bisa terbang kemana-mana. Kemudian bisa main biola dengan siapa, dengan mau dia mungkin bikin apa ya istilahnya apa, dengan keyboard tunggal siapa, atau dengan gadon dengan siapa ya, istilahnya apa, istilahnya ini bikin apa istilahnya kalau akustikan itu ada istilahnya lah, istilahnya itu pokoknya akustikan yuk. Bahkan banyak teman-teman dapat job ya, banyak teman-teman ya itu dapat gadon. Tapi kembali lagi kemudian kita ingat ya bahwa perjuangan kita nggak gampang ya. Iya, betul. Susah benar. Tantangannya juga banyak, terus banyak yang selepas dia suka dan tidak suka, dan kritikan yang macam-macam. Iya. Tapi kan prinsip kita kan ya, kita tetap ini biasa kan, kalau kita berjalan di jalan pasti ada godaan. Iya. Yang penting kita lurus saja. Ternyata ya alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik. Iya. Saya juga punya prinsip bahwa yang penting kita berbuat baik dengan orang, jangan sampai membuat masalah, karena apapun juga yang namanya teman itu 1 kurang, 1000 kurang, tapi kalau musuh 1 terlalu banyak, apalagi 1000 sangat menyakitkan. Karena ada peristiwa ketika saya pertama kali keluar dari TVRI, pernah pas live di jalan itu ada benar loh, ada yang satu belum ada WA. Oh iya. SMS itu udah ada yang mengatakan, Koko, kamu tahu apa tentang keroncong? Kamu jangan berlagu. Astaga, sebenarnya kita niatnya pengen nguri-uri aja. Memang kita baru belajar, nggak tahu gitu loh, gitu hanya gitu. Walaupun memang saya di daerah sebelum ke Jakarta sering main keroncong dengan almarhum bapak saya gitu loh. Jadi saya di daerah ya saya kenal dengan almarhum bapaknya Mas Anang, Pak Rohani. Bapak saya kebetulan juga dia aktif di keroncong, walaupun dia istilahnya dia orang kebudayaan gitu. Jadi saya orang kampung, anak guru ke Jakarta, pengen bagaimana sih caranya untuk mengembangkan dan pengen cita-cita saya kepegang gitu. Jadi kalau ngomongin pesona jiwa itu jangan hanya sekarang, tapi percayalah bahwa kita itu betul-betul berjuang bener loh. Satu lagi loh, waktu kita jalan sama Modi, nggak punya apa-apa nih, belum nggak punya apa-apa, datang daerah Ciledug ya, sama almarhum Mas Arif Buto ya. Wah itu juga sangat berjasa itu. Mas Arif, aku tuh baik banget. Aku pengen bikin tempo dulu tapi ada warna pinjonya ya. Country-nya. Iya, country-nya saya pinjamin, diajarin cara mainnya. Iya kan? Iya betul. Jadi tahu seperti ini cara main pinjam. Belajar kilat betul. Terus lagi nongkrong siapa nggak tahu ada datang ngomong sama Mas Arif, padahal kita nggak ngomong sama Arif, kita lagi cari apa ya, Mas Arif itu silunya Pak Jenderal katanya, suruh beli katanya, udah nggak dipakai ya, pakai tuh kita lagi cari sultan, belum ngomong loh, kok bisa orang itu bawa berita itu, kita cari apa, silunya bagus, yang sampai sekarang dipakai sama Om Ardi, dan nggak mau ganti lagi, itu selo awal pertama kali itu. Habis itu dapat biola yang 3/4 dari Om Arif juga kecil. Ada barangnya masih kita simpan. Sekarang masih kita simpan. Jadi kalau akhirnya ternyata kita harus betul-betul serius ini. Akhirnya udah ngumpulin pelan-pelan, mencari warna, terus bagaimana caranya sih biar, maaf ya, karena alat itu kan ibarat pacul, harus tajam, harus bagus, ya istilahnya relatif bagusnya itu sekemampuan kita, tapi kita nggak mau sembarangan gitu loh. Jadi biar warnanya itu enak gitu loh, karena ya kalau kita nggak kebenaran tidak akan dapat itu ya soalnya gitu ya, nyaman dipakai lah, nyaman dipakai gitu loh. Jadi pesona jiwa ini terbentuk dari
sesuatu yang tidak terduga. Betul, prosesnya itu tidak Proses terduga, spontan. Tapi kita niat dan kita memang betul-betul yakin bahwa memang semua sudah kehendak Allah. Jadi kita tinggal menjalankan dan mengamalkan. Oke, nanti sebelum kita lanjutkan dan melihat Om Modi untuk main beberapa gesekan, itu ciri khasnya Pesona Jiwa. Ketemu lagi. Ya, sahabat, ketemu lagi di keroncong kita. Seperti kita bilang tadi bahwa Pesona Jiwa itu kayak rolling itu, pemain-pemainnya itu ya, selalu berganti. Karena mereka semakin punya kesibukan, kadang-kadang ini harus digantikan ini, harus digantikan ini. Dan yang terakhir-terakhir ada Aji masuk ya. Ada Om Konco masuk, Om Lutro ya, Budi Lutro, kebetulan ini juga sampai sekarang. Dan ini ya istilahnya merupakan pemusik andal juga, ya, aransemen keren, potensi. Ya, potensinya sangat bagus. Jadi kembali lagi ke belakang. Saat itu kalau seandainya kita nggak punya semangat, hanya sekedar main-main, Pesona Jiwa ini nggak ada. Iya, betul. Paling kayak makan tebu aja selesai. Iya, ini kita hanya memberikan tip ke teman-teman bahwa kalau kita punya grup itu, satu, harus ada karya. Kedua, harus ada arena. Betul. Untuk bertarung ibaratnya gitu. Iya. Untuk menang karya. Nah, terus ada medianya juga. Ada media. Yang terakhir adalah kebersamaan, kekompakan untuk membesarkan grup ini gitu loh. Rasa memiliki sendiri. Nah itu rasa memiliki gitu loh ya. Begini, kalau saya punya prinsip, di dalam kita bisa di luar kita satu suara. Itu yang baik seperti itu. Bahkan maaf aja, karena kan ini yang namanya persaingan tuh orang pada saling kritik ya. Itu biasa. Ada orang, ini benar, ada orang yang usah sebutin ketemu saya, Mas itu mainnya gak gitu, Mas, masa dia mainnya gitu. Saya jawabnya apa? Sepele saya jawabnya. Saya memang minta dia mainnya seperti itu. Iya. Tapi memang harus kita hargai juga. Kritikan itu memang sebetulnya memang betul. Harus kita hargai karena mereka itu semacam pemerhati. Betul. Dengan memerhatikan tuh terlepas kritikannya, kritikan itu agak miring atau enggak, itu tujuannya kan untuk perbaikan. Ya, jadi berarti mereka sayang sama kita. Betul. Jadi kalau terima mereka kasih. Kritik, berarti mereka nonton kita. Betul. Kita terima kasih harusnya kita. Dan benar, sangat berterima kasih. Dari kritikan-kritikan yang masuk, sebetulnya sekali lagi ya, kita itu sebetulnya sudah, jangankan kok dikritik kok. Betul. Dipuji aja kita sudah tidak tergeming. Tapi kritikan ini kita simpan, kita pelajari. Betul. Karena betul-betul saya yakin, karena yang kritik itu karena dia pengen gini loh. Ada juga yang kritik karena sayang sama kita, dan gini. Betul. Wah ini tulus Pesona Jiwa ini kalau bisa lebih bagus lagi lah. Iya betul. Oh jangan apa ingin, wah saya terima dengan baik. Ada lah beberapa yang kritik. Tapi kritikan itu kan macam-macam gitu. Kita sudah bisa mengerti kritikan ini maksudnya opo gitu. Yes, betul. Kan secara kan bisa kita rasakan. Artinya sebetulnya kritikan itu adalah bagian dari evaluasi untuk kemajuan bersama sebetulnya. Harus kita terima dengan baik, kita sikapi dengan positif gitu. Jadi tidak semoga tidak terjadi kritikan sifatnya pribadi gitu. Jadi kita menyikapinya kritikan itu positif untuk evaluasi supaya lebih baik dan seterusnya. Iya, dan satu lagi ya, jangan menyempelekan latihan ya. Betul. Penting. Gimana kalau dia latihan tuh gimana sih kalau Pak? Itu sebetulnya kita ambil contoh ya, grup yang sudah fenomenal, sudah top seperti Soneta. Soneta kan kita sudah menurut kita sudah dibilang itu grup besar ya dan legend itu. Mereka itu
kalau main pasti latihan, bahkan tidak main pun mereka latihan, karena latihan itu bagian dari kedisiplinan mereka untuk membiasakan supaya mereka bisa lebih perfect, lebih mainnya makin ini, makin bagus, makin apa dan seterusnya. Kan latihan itu kan untuk memicu supaya mereka masih ini hangat mengankan. Jadi jangan menyepelekan, oh gampang paling lagunya itu di sana saja. Itu pasti akan terjadi kendala-kendala yang tidak terduga kalau kita pakai cara begitu, menyepelekan latihan. Jadi pada dasarnya kita himbau pada sesama insan seni, teruslah berlatih, harus berlatih itu, karena berlatih itu penting untuk membuat semangat para pegiat musik itu supaya lebih percaya diri. Ya, karena menurut kami orang pintar itu nggak ada. Yang ada adalah tahu lebih dulu. Jadi apapun juga kalau orang belajar pinter, nah kita harus ikut belajar gitu loh. Jangan wah dia udah pinter gimana. Nah gimana kita mau pinter kalau kita nggak mau belajar. Jadi gitu aja. Jadi tujuan kita bicara tentang pesona jiwa tidak punya maksud apa-apa. Hanya semoga bisa diambil saripatinya, kebaikannya bisa ditiru, yang jelek jangan dipakai. Maksudnya begini, grup itu tidak serta-merta jadi. Harus dari bawah, betul-betul seperti kita membuat sebuah bangunan, pondasi dulu, tiang, dan semuanya harus kokoh, saling bertautan, bersatu bersama, tidak saling istilah menang sendiri, karena keberhasilan sebuah grup adalah keberhasilan bersama, bukan satu orang. Oke, nanti sesudah ini kita lihat Pemudik untuk main biola. Hehehe, keren. Etos juga. Latihan harus ya. Ini Ya. Pemudik ini inilah yang mewarnai pesona jiwa, bener istilahnya. Semua mewarnai pesona jiwa gitu. Tapi Pemudik udah biar itu kayak gimana kayaknya. Aduh, rasanya ngikut gitu loh. Sahabat keroncong kita, nanti kita akan cerita lagi. Bisa keroncong pesona jiwa, bisa juga keroncong Pemudik itu Solo 3, Mas Suara apa kabar? Jadi pokoknya tetap di channel keroncong kita. Keroncong kita, keroncong kita, keroncong milik kita semua. Salam keroncong jaya.